ASN, TNI, Polri, dan seluruh pensiunan Indonesia, apakah Anda benar-benar mengetahui apa yang akan terjadi dengan gaji dan pensiun Anda pada 2026? Banyak yang belum sadar, tetapi perubahan besar sedang menanti. Anggaran negara sedang disesuaikan. Kebijakan pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pokok dan tunjangan pensiun, namun mekanismenya tidak sesederhana yang dipikirkan. Jika Anda melewatkan informasi ini, bisa saja hak Anda tidak diterima sesuai yang seharusnya. Bagaimana sistem tunjangan kinerja Anda dihitung? Apakah rekening bank Anda siap menerima pembayaran? Dan yang paling penting, apakah semua dokumen Anda sudah valid? Semua jawaban akan kami uraikan langkah demi langkah dalam penjelasan resmi berikut. Bayangkan, jika data Anda tidak lengkap, pembayaran tunjangan pokok dan tunjangan kinerja bisa tertunda. Bahkan pensiunan dengan masa kerja puluhan tahun bisa mengalami kesulitan hanya karena satu persyaratan administratif yang terlewat. Apakah Anda siap menghadapi risiko ini? Pemerintah telah menyiapkan peraturan pelaksanaan yang sah, yang akan menjadi dasar resmi pembayaran gaji dan pensiun mulai 10 Januari 2026. Dengan izin Allah, setiap langkah diatur agar para pensiunan menerima haknya tepat waktu. Tetapi hanya bagi mereka yang mengikuti prosedur secara benar. Bagaimana mekanisme kenaikan tunjangan kinerja? Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Besar kecilnya tunjangan ditentukan melalui asesmen, penilaian pencapaian, indikator kinerja, dan kriteria tertentu. Artinya Anda harus memahami posisi Anda dalam sistem penilaian ini. Kegagalan memahami mekanisme ini bisa membuat Anda kehilangan hak tambahan yang seharusnya diterima. Apakah Anda sudah menyiapkan dokumen pendukung dan surat keputusan pensiun terbaru? Ini bukan hal sepele, karena pencairan tunjangan bergantung pada verifikasi administratif yang ketat. Selanjutnya, mari kita jelaskan fakta resmi mengenai kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok. Presiden telah menetapkan penyesuaian ini berlaku efektif pada 10 Januari 2026, mencakup seluruh ASN, TNI, Polri, serta pensiunan mereka, termasuk janda dan duda. Golongan HRI akan menerima kenaikan rata-rata 4,5%, golongan 2B 5,6%, dan golongan terdiri BIV hingga 7%. Kenaikan ini juga mempertimbangkan masa kerja dan tanggungan keluarga. Dengan demikian, setiap pensiunan memiliki hak yang berbeda sesuai kategori dan pengabdian mereka. Pastikan Anda mengetahui golongan dan masa kerja Anda agar bisa menghitung hak secara tepat. Selain itu, pemerintah berkomitmen menjaga efisiensi APBN agar defisit bisa diminimalkan. Presiden menegaskan bahwa suatu saat, dengan izin Allah, anggaran negara diharapkan bebas defisit. Untuk mencapai itu, semua bentuk kebocoran harus ditekan, termasuk pengelolaan aset BUMN. Semua aset harus digunakan maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Apakah Anda tahu aset BUMN Indonesia senilai lebih dari 1.000 triliun dolar AS? Dengan pengelolaan yang lebih profesional, BUMN dapat memberikan kontribusi minimal 50 miliar dolar AS ke APBN. Ini akan berdampak langsung pada stabilitas keuangan negara dan tentu saja pensiunan. Lebih jauh, pengelolaan BUMN akan lebih efisien. Komposisi komisaris dibatasi maksimal 6 orang, dengan preferensi 4 hingga 5 orang saja. Biaya tantiem yang berlebihan dihapuskan. Direksi hanya mendapatkan keuntungan sesuai kinerja nyata, bukan akal-akalan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan setiap perusahaan BUMN menghasilkan nilai tambah positif bagi kesejahteraan rakyat. Para pensiunan, khususnya penerima tunjangan tambahan, akan merasakan dampak langsung dari efisiensi ini. Kemudian sistem pajak juga menjadi kunci. Penerimaan pajak harus adil dan konsisten. Yang kaya membayar, yang tidak mampu dibantu, sekaligus tetap menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha. Insentif fiskal diberikan secara terukur untuk aktivitas ekonomi strategis, sehingga APBN tetap fleksibel
dan responsif terhadap guncangan. Semua langkah ini penting agar pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mendukung pembayaran tunjangan pokok dan kinerja pensiunan. Insya Allah, mekanisme ini dirancang untuk menjamin hak Anda. Penerimaan tunjangan pokok dan kinerja akan dilakukan melalui transfer bank resmi. Pastikan rekening aktif dan data pribadi serta keluarga yang terkait telah terverifikasi. Persiapan dokumen seperti kartu pensiun dan surat keputusan pensiun terbaru sangat penting. Pemerintah menjamin bahwa pencairan tunjangan akan dimulai 10 Januari 2026, tepat waktu bagi mereka yang memenuhi persyaratan. Para pensiunan di seluruh Indonesia akan menerima hak sesuai golongan, masa kerja, dan tanggungan keluarga. Kepastian ini memberikan ketenangan sekaligus rasa dihargai. Selain itu, pengalaman nyata para pensiunan menunjukkan bahwa kenaikan ini sangat membantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya kesehatan, kebutuhan pokok, dan sedikit hiburan. Meskipun nominal kenaikan bervariasi, kepastian pembayaran dan transparansi sistem meningkatkan rasa aman dan kenyamanan finansial. Alhamdulillah, para senior yang setia mengabdi merasa dihargai atas pengabdian panjang mereka kepada negara. Selanjutnya, mari kita perinci proses administrasi agar tidak ada kesalahan. Semua dokumen harus lengkap, nomor rekening benar, dan verifikasi keluarga jika ada tunjangan tambahan telah dilakukan. Dengan langkah sederhana ini, proses pencairan tunjangan pokok dan kinerja berjalan lancar tanpa hambatan. Pemerintah memastikan bahwa semua kategori pensiunan, mulai ASN, TNI, Polri, janda, duda, hingga pejabat negara yang telah pensiun, menerima hak mereka sesuai ketentuan resmi. Lebih jauh, penyesuaian gaji pokok dan tunjangan kinerja memberikan dampak langsung pada stabilitas keuangan pensiunan. Para senior dapat merencanakan pengeluaran bulanan dengan lebih baik, mengetahui jumlah pasti yang akan diterima, serta menyesuaikan anggaran untuk kebutuhan pokok dan kesehatan. Ini juga menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan pensiunan, memastikan hak diterima tepat waktu dan adil. Pemerintah menekankan pentingnya efisiensi dan pengelolaan BUMN yang profesional. Semua aset negara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Perusahaan BUMN diarahkan agar mengurangi biaya yang tidak perlu, menghasilkan nilai tambah maksimal, dan memberikan kontribusi nyata pada APBN. Efisiensi ini akan memengaruhi stabilitas keuangan negara, yang secara langsung berdampak pada pembayaran tunjangan pensiun pokok dan kinerja. Insya Allah, kebijakan ini akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pensiunan. Optimalisasi pendapatan negara juga dilakukan melalui manajemen pajak yang adil. Pajak digunakan untuk redistribusi, membantu yang tidak mampu, dan tetap melindungi iklim investasi. Insentif fiskal diberikan secara terarah untuk mendukung aktivitas ekonomi strategis. Dengan demikian, APBN tetap sehat, fleksibel, dan responsif terhadap guncangan, yang pada akhirnya memastikan keberlanjutan pembayaran pensiun bagi ASN, TNI, Polri, dan janda duda pensiunan. Kemudian, pengelolaan sumber daya alam, SDA, dan aset negara difokuskan agar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan rakyat. Semua aset dikelola efisien dan produktif, termasuk perhitungan return on asset yang konservatif di angka minimal 5%. Langkah ini memastikan setiap kontribusi BUMN berdampak nyata bagi APBN dan kesejahteraan pensiunan. Pemerintah mengawasi agar keuntungan diperoleh secara nyata, bukan sekadar akal-akalan, sehingga semua pembayaran tunjangan pokok dan kinerja dapat dijamin. Selanjutnya, bagi para pensiunan, persiapan administrasi menjadi hal krusial. Pastikan semua dokumen lengkap, rekening aktif, dan verifikasi keluarga telah selesai. Dengan langkah sederhana ini,
pencairan tunjangan pokok dan kinerja akan berjalan lancar pada 10 Januari 2026. Kepastian ini memberi rasa aman dan kenyamanan bagi semua pensiunan yang kini dapat merencanakan pengeluaran bulanan dengan tepat, terutama untuk kebutuhan pokok dan kesehatan. Pengalaman nyata menunjukkan bahwa meskipun nominal kenaikan pensiun bervariasi, kepastian pembayaran dan transparansi sistem memberikan ketenangan batin. Para pensiunan merasa dihargai atas pengabdian panjang mereka. Alhamdulillah, penyesuaian ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan dihargai. Terakhir, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengawasi efisiensi, pengelolaan BUMN, dan optimalisasi APBN. Semua langkah ini penting untuk memastikan bahwa tunjangan pokok dan kinerja pensiunan diterima secara tepat, adil, dan transparan. Insya Allah, setiap pensiunan ASN, TNI, Polri, janda duda, serta pejabat negara yang telah pensiun akan merasakan manfaat penuh dari kebijakan ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan menyimak informasi resmi ini. Mari terus bersabar, bersyukur, dan optimis atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semua informasi resmi mengenai tunjangan pensiun selalu tersampaikan. Insya Allah, kami akan terus memberikan update terpercaya pada kesempatan berikutnya. Alhamdulillah, semoga seluruh pensiunan memperoleh manfaat maksimal dari kebijakan ini.